Saudara-saudari terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Keluarga hari ini, Selasa 14 Desember 2021, Minggu ketiga Advent. Saya Julier Manalu akan membawakan renungan bagi kita semua yang dikutip dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32 dengan judul permenungan Jadilah Seorang yang Tulus. Marilah kita dengarkan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan keluarga sering terjadi seperti diceritakan dalam kisah perumpamaan hari ini. Orang tua, entah bapak atau ibu, memberi perintah kerja kepada anak. Misalnya, "Nak, cuci piring kita ya." Si anak begitu cepat menjawab, "Ya, Mak," ataupun "Ya, Pak." Tetapi tidak dilaksanakan. Malahan sebaliknya, asik bermain HP. Terkadang juga seperti si anak, "Saya tidak mau." Tapi akhirnya dia melakukan apa yang kita perintahkan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini dikisahkan tentang perumpamaan dua orang anak. Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Si anak menjawab, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Tetapi si anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Lalu Yesus mengajak melihat jauh dengan bertanya, "Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Alasannya, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran, dan mereka tidak percaya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak percaya juga kepadanya. Anak yang semula mengatakan tidak mau, tetapi kemudian menyesal, bertobat, dan pergi juga, melukiskan pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, golongan tersisih secara religius, dan akhirnya menerima amanat Yohanes.
Anak yang mengatakan, "Aku pergi," baik Bapa, tetapi tidak pergi, melukiskan para pemimpin agama yang semula memberikan janji tetapi tidak melakukan apa yang mereka katakan. Bagi para pemungut cukai dan perempuan-perempuan Sundan itu, dengan menanggapi Yohanes, menunjukkan bahwa mereka siap untuk kerajaan Allah. Ketulusan, kesungguhan, dan kesetiaan menjadi hal penting dari perumpamaan ini. Anak pertama menyanggupi permintaan bapaknya, tetapi tidak bertindak. Anak kedua menolak permintaan bapaknya, tetapi kemudian menyesal dan melakukan permintaan bapaknya itu. Apa yang menjadi pesan bacaan hari ini untuk kita laksanakan? Pertama, mengikuti Yesus adalah mencari dan melaksanakan kehendak-Nya. Meskipun mungkin kita telah terlanjur mengatakan banyak tidak kepada Allah, tetapi kita masih mengubah sikap kita, Allah akan mengampuni kita. Kedua, apabila kita selalu membicarakan hal-hal yang baik, namun kita tidak mau melaksanakan, kita bukanlah kelompok orang yang melaksanakan kehendak Allah. Menurut Yesus, lebih baik bagi orang yang berdosa dan seolah-olah menolak perintah, tetapi akhirnya bertobat dan percaya, daripada orang yang tampaknya saleh dan seolah-olah mematuhi perintah. Ia menunjukkan pada imam-imam serta tua-tua bangsa, tapi tidak bertobat dan tetap berdosa. Bertobat dan benar-benar melakukan perintah, bukan hanya di mulut saja. Merekalah yang akan mendahului masuk kerajaan surga. Saudara-saudara yang terkasih, masa Advent merupakan kesempatan untuk menata perilaku kita menjadi seorang yang tulus, menjawab iya, dan melaksanakan kehendak Allah. Semoga dapat kita laksanakan. Tuhan memberkati.